Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 10 mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2 akan menampilkan hasil diskusi kami yang berjudul jasa-jasa selain audit yang biasa diberikan kantor akuntan publik, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Berlian Herzegovina, SE MSI AK. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama, Fikri Aula Al-Wahid. Yang kedua, Gadis Oktaviani. Yang ketiga, saya sendiri, Khadijah Dinda Putri Dewi. Yang keempat, Rizka Syafitri. Di kelompok 10 ini memiliki 4 pemateri. Pemateri pertama yaitu Khadijah Dinda Putri Dewi, saya sendiri. Pemateri kedua, Gadis Oktaviani. Pemateri ketiga, Rizka Syafitri. Dan pemateri keempat, Fikri Aula Al-Wahid. Dalam materi kali ini memiliki 3 pembahasan. Yang pertama, overview atas jasa atestasi dan jasa assurance. Yang kedua, jasa kompilasi dan review control. Yang ketiga, jasa konsultasi dan jasa internal audit. Baiklah, langsung saja kita menyaksikan dan memahami penjelasan dari kelompok 10. Pembahasan pertama yaitu overview atas jasa atestasi dan jasa assurance. Yang pertama, jasa atestasi. Jasa atestasi merupakan suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asuransi suatu entitas sesuai dalam semua hal yang material dan kriteria yang telah ditetapkan. Jasa atestasi profesi akuntan publik dapat dibagi lebih lanjut menjadi 4 jenis. Yang pertama, audit. Jasa audit mencakup problem dan penilaian yang mendasari laporan keuangan historis atau entitas yang berisi asuransi yang dibuat oleh manajemen entitas tersebut. Yang kedua, pemeriksaan. Merupakan jasa yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik yang berupa pernyataan suatu pendapat atas kesesuaian asuransi yang dibuat oleh pihak lain dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dalam menghasilkan jasa pemeriksaan, akuntan publik memberikan keyakinan positif atas asuransi yang dibuat oleh manajemen. Yang ketiga, review. Jasa review, praktisi menyatakan keyakinan negatif. Ini artinya akuntan menyatakan bahwa tidak ada informasi yang menarik perhatian yang menunjukkan bahwa subjek masalah tidak berdasarkan pada atau sesuai dengan kriteria dalam semua hal yang bersifat material, atau asuransi tidak disajikan atau dinyatakan dengan wajar dalam semua hal bersifat material berdasarkan pada kriteria. Yang keempat, prosedur yang disepakati. Pemeriksaan prosedur yang disepakati adalah prosedur di mana praktisi ditugaskan oleh klien untuk menerbitkan laporan temuan berdasarkan prosedur tertentu yang dilakukan atas subjek masalah. Yang kedua, jenis-jenis atestasi. Atestasi ada 2 jenis. Yang pertama itu audit atas laporan keuangan historis dan tinjauan atas laporan keuangan historis. Yang pertama itu audit atas laporan keuangan historis merupakan bentuk jasa atestasi yang mana auditor menerbitkan laporan tertulis berisi pendapat atau opini mengenai apakah laporan keuangan historis tersebut telah disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum atau PABU yang kemudian disebut PSAK. Yang kedua, tinjauan atas laporan keuangan historis merupakan jenis jasa atestasi yang dilakukan oleh kantor akuntan publik. Baiklah, selanjutnya saya Gadis Oktaviani akan melanjutkan penjelasan yaitu yang ketiga, jasa asuransi, di mana jasa asuransi ini merupakan jasa profesional independen yang meningkatkan mutu atau kualitas informasi bagi pengambil keputusannya. Singkatnya, penjelasan jasa asuransi ini untuk memperoleh informasi, meningkatkan kualitasnya dan menambahkan manfaatnya bagi keputusan. Kemudian, adapun ACPA melalui komite eksekutif pada jasa asuransi terdapat 6 kategori umum
dalam jasa asuransi, yaitu yang pertama penentuan resiko, yang kedua pengukuran kinerja bisnis, di mana berisi ukuran-ukuran yang relevan dan sasaran entitas lebih tercapai. Kemudian yang ketiga perdagangan elektronik, di mana di sini digunakan dalam e-commerce memberikan integritas data yang memadai, keamanan, privasi, dan keandalan. Kemudian yang keempat, keandalan dalam sistem informasi. Dengan memberikan informasi yang andal bagi keputusan operasi dan keuangan. Kemudian yang kelima, pengukuran kinerja perawatan kesehatan. Dan yang terakhir, keenam, yaitu Prime Plus, di mana yang bertujuan yang terkait dengan orang lanjut usia telah dipenuhi oleh para penyedia jasa perawatan. Selanjutnya, jasa kompilasi dan review kontrol. Standar umum kompilasi dan review laporan keuangan yang disebut Statement on Standard for Accounting and Review Service atau SSRS diterbitkan oleh otoritas yang sebanding dengan Auditing Standard Board. Penugasan jasa kompilasi yang didefinisikan oleh SSRS sebagai suatu jasa yang dimana akuntan menyediakan laporan keuangan atau menyajikan kepada klien atau pihak ketiga tanpa menyediakan asuransi akuntan publik pada laporan tersebut. Selanjutnya, persyaratan jasa kompilasi. Persyaratan jasa kompilasi. Yang pertama, kompilasi menetapkan pemahaman dengan klien mengenai jenis dan batasan dari jasa yang akan disediakan dan dideskripsi dari laporan, jika laporan akan diterbitkan. Yang kedua, memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip akuntansi dan praktik dari industri klien. Yang ketiga, mengetahui klien mencangkup sifat dari transaksi bisnisnya, catatan akuntansi, dan isi dari laporan keuangan. Yang keempat, mengajukan pertanyaan untuk menentukan apakah informasi klien memuaskan. Yang kelima, membaca laporan keuangan yang dikompilasi dan waspada akan adanya penghilangan yang nyata atau kesalahan dalam aritmatika dan prinsip-prinsip akuntan yang berterima umum. Selanjutnya, bentuk umum laporan. Yang pertama, kompilasi dengan pengungkapan lengkap. Kedua, kompilasi dengan penghilangan hampir semua pengungkapan. Yang ketiga, kompilasi tanpa independensi. Kedua, jasa review. Jasa review memungkinkan akuntan untuk mengekspresikan keyakinan yang terbatas bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum, termasuk pengungkapan informasi yang layak atau dasar akuntansi lainnya yang komprehensif seperti dasar akuntansi KAS. Adapun prosedurnya, yang pertama, memperoleh pengetahuan mengenai prinsip-prinsip akuntansi dan praktik dari industri klien. Yang kedua, memperoleh pengetahuan mengenai klien. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan kepada manajemen. Selanjutnya, melakukan prosedur analisis. Dan terakhir, memperoleh surat representasi. Materi terakhir yaitu jasa konsultasi dan jasa internal audit. Dalam mengadakan jasa konsultasi, para profesional kami memanfaatkan keahlian teknis, pendidikan, observasi, dan pengalaman-pengalaman untuk memberikan saran dan bantuan teknis pada klien. Jasa ini terdiri dari menyiapkan neraca saldo, membantu penjurnalan, posting, dan membuat jurnal adjustment. Kemudian menyusun laporan keuangan yang disebut juga dengan jasa kompilasi laporan keuangan. Kemudian menyediakan buku petunjuk dan program aplikasi komputer dalam memproses data akuntansi. Kemudian yang terakhir, menyiapkan data dan laporan-laporan keperluan manajemen atau pihak ketiga lainnya untuk pengambilan keputusan. Yang pertama, jasa konsultasi. Jasa konsultasi didefinisikan adalah layanan yang jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang dalam rangka mencapai sasaran yang diinginkan pengguna jasa. Output jasa konsultasi merupakan suatu piranti lunak, nasihat, rekomendasi, rencana, rancangan, ataupun layanan jasa profesional seperti manajemen proses, pengawasan, audit, dan sebagainya.
Standar jasa konsultasi merupakan panduan bagi praktisi atau akuntan publik yang menyediakan jasa konsultasi bagi klien melalui kantor akuntan publik. Dalam jasa konsultasi, para praktisi menyajikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Yang kedua, audit internal. Menurut Sukirsno Agus, internal audit atau pemeriksaan intern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Peraturan pemerintah, misalnya peraturan di bidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi, dan lain-lain. Ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi, misalnya standar akuntansi keuangan. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah pemaparan materi dari kelompok 10. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menyaksikan, menonton, serta menyimak video penjelasan dari kami. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.